membahas masalah dasar hukum perikatan Islam di Indonesia. Nanti akan saya sampaikan dulu ya terkait dengan dasar berlakunya hukum perikatan di Indonesia. Ya, ini dijelaskan berlakunya hukum perikatan Islam didasari oleh dua hal. Yang pertama itu akidah dan yang kedua itu adalah syariat. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, ini menjadi dasar lahirnya hukum perikatan di Islam di Indonesia. Ya, akidah, ya kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah syariat. Apa itu syariat? Yaitu norma-norma hukum yang mengandung dua dimensi. Dimensi pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah, dan yang kedua tanggung jawab kepada manusia. Ya, dalam agama itu dikatakan hablum minallah. Ya, ini dasar filosofis berlakunya perikatan di Indonesia ya. Secara formal yuridis, ya hukum perikatan Islam itu berlaku ya pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Tahu sila pertama Pancasila? Tahu? Apa? Yang kedua, ya sebagai pelaksanaan ibadah dalam arti luas. Ya, ibadah itu kan dalam arti luas ada ibadah fardhu dan yang dibahas pada kali ini adalah ibadah bayrul. Yang Allah itu yang sudah ditentukan dari syariat sendiri. Seperti sholat, puasa, zakat. Ya, yang bayrul itu adalah seperti muamalah. Ya, muamalah itu kan berkaitan dengan hubungan sama manusia. Dan yang kedua itu adalah berhubungan dengan kerangka dasar hidup Islam. Dan yang ketiga itu ya di masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum. Hukum syara, ya, hukum syara itu artinya hukum Al-Quran yang tetap dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang bisa dikatakan adalah fikih. Yang kedua fikih. Ya, fikih itu konsistensi perbuatan manusia mutlak. Ya, fikih itu kan ya perbuatan nyata manusia. Perbuatan nyata manusia. Ya, manusia yang beragama Islam yang bukan yang sudah apa bukan? Luar biasa. Ya, itu adalah apa namanya hukum fikih itu ya. Ya. Yang kedua itu yang ketiga itu siasat syariah, ya peraturan perundang-undang yang dibuat oleh negara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya seperti apa? Ya terkait dengan hukum perikatan Islam di Indonesia ini. Ya sehingga di Indonesia ini diakomodir agama di dalam undang-undang negara. Seperti ini. Nah, ini dua kata perikatan Islam ya dalam tata hukum Indonesia. Yang pertama, ya, sebelum kedatangan masyarakat di Nusantara sudah menjalankan hukum adat, agama dan hukum. Yang kedua, setelah kedatangan kolonial Belanda yang menerapkan Kristen namanya, yang membawa sistem hukum barat. Kristen itu yang membawa hukum barat. Ya tadi pada zaman Belanda itu kolonial itu yang membawa hukum barat ke Indonesia. Namun mereka juga menyadari bahwa pentingnya hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Yang pasca sudah melakukan saya ingin mereka prinsip keberagamaan dalam hukum tetap dibuka sehingga hukum Islam tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Dan ini kemampuan resmi hukum perikatan Islam dalam hukum nasional. Ya, ada kompilasi hukum Islam tahun 1941 disusun sebagai pedoman untuk pengadilan agama dalam
meliputi pernikahan, waris, wakaf, dan hibah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur praktik wakaf sesuai prinsip Islam dalam hukum nasional. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menandai era baru dalam penegakan hukum perikatan Islam dalam ekonomi dan keuangan syariah. Jadi era modern hukum perikatan Islam semakin terintegrasi dalam sistem hukum nasional, yaitu terutama di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI dan fatwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang pembagian memperluas keberadaan hukum Islam dalam transaksi keuangan. Jadi sepertinya hukum negara itu mengakomodir hukum Islam. Dan yang kedua, pengadilan agama kini memiliki jurisdiksi yang lebih luas dalam menjelaskan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, memperkuat pemahaman hukum Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bagaimana sejarah peningkatan hukum Islam di Indonesia? Nah, jadi sejarah hukum perikatan Islam di Indonesia itu kalau pertama itu dari kolonial Belanda, yang dimana kolonial Belanda itu membawa hukum Barat ke Indonesia, lalu mereka menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu beragama Islam, jadi mengakomodir terkait dengan hukum Islam. Ya, jadi ada yang lagi? Bertanya Pak, bertanya mengenai filosofi perikatan Islam, hukum Islam di Indonesia, hukum perikatan Islam di Indonesia. Ya baik. Secara filosofis, ya, hukum perikatan Islam di Indonesia itu kan ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan akidah, itu dasar filosofisnya, dan yang kedua adalah syariat. Akidah itu sendiri adalah merupakan kepercayaan terhadap atau keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syariat itu adalah hukum-hukum atau norma-norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Jadi syariat itu terdapat dua dimensi, yaitu amrun minallah dan ada yang lagi? Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Indonesia. Jadi akidah di sini adalah keyakinan umat Islam untuk melaksanakan keyakinannya dalam setiap transaksi yang dilakukan atau muamalah. Ibaratnya adalah sebuah jual beli. Kalau orang muslim harus jujur. Nah, ini dalam kasus jual beli itu terdapat dua dimensi. Yang pertama, dimensi dari formal, yaitu jual belinya transaksi, yaitu antara manusia dan manusia yang baik. Sedangkan kedua itu adalah dimensi vertikal atau horizontal, itu hubungannya dengan Allah. Jika tidak jujur, maka akan punya konsekuensi dengan Allah. Kedua dimensi inilah yang melatar kami seorang umat muslim dalam transaksinya sehari-hari. Sedangkan secara formal juridis punya hukum perikatan dalam Islam telah dijamin oleh Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara kita yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Nah, di situ berisi tentang kebebasan dalam beribadah dan beragama, di mana dalam hal tersebut mencakup ibadah mahdoh dan ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia atau lawan. Selain itu, hukum perikatan dalam Islam juga termuat dalam pasal 28 ayat 1
Undang-Undang 1945 pasal 1 dan pasal 2 aturan pengalihan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1338 KUH Perdata dengan dilandaskan dengan skala pertama dalam Pancasila. Dalam masyarakat Islam berlaku 3 kategori hukum. Yang pertama, syariat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Yang kedua, fikih. Fikih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dan dalil-dalilnya yang inti, terutama ayat Al-Quran dan Hadis, di mana dalam hal ini fikih dari istihad dan pemahaman ulama terhadap dalil hukum, terutama Al-Quran dan Hadis yang punya sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga, siasat syariah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang berjalan atau tidak bertentangan dengan syariat agama. Kedudukan hukum berkata Islam dalam aturan hukum Indonesia itu dilihat dari sejarahnya itu dimulai dari sebelum kedatangan Belanda. Jadi sebelum kedatangan Belanda itu sudah banyak uang itu oleh para pekerja dan para ulama untuk menggunakan Islam dengan tersebarnya agama Islam di Indonesia atau otomatis hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah tentang Belanda. Ini terjadi 2 masa. Yang pertama masa VOC itu VOC membuat hukum Islam termasuk dalam hal ini kitab dagang. Jadi hukum Islam diakomodir dalam perundang-undangan VOC ini. Kemudian yang kedua masa pemerintahan kolonial. Jadi mereka mulai berubah sikap karena kekhawatirannya adanya perlawanan dari Inggris terhadap mereka, sehingga mulai berubah secara sistematis. Yang ketiga, setelah Indonesia merdeka, kebetulan hukum perikatan Islam dalam bahasa hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka tetapi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode pemerintahan hukum Islam sebagai sumber reformasi adalah sumber yang setiap orang yakin dan menerimanya, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang 1945 hukum Islam dalam bagi bangsa Indonesia yang bersama Islam karena bukan hukum Islam sendiri, bukan karena dia telah diterima oleh semua adat, jadi karena hukum Islam sendiri. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif adalah sumber yang mempunyai kekuatan. Jadi setelah kesepakatan di Jakarta dalam bentuk Presiden RI 5 Juli 1959 yang ternyata yang masuk penerimaan terhadap hukum Islam yang sebelumnya ternyata menjadi sumber eksklusif pada dalam tata hukum Indonesia, kemudian menjadi sumber hukum yang otoritatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian masih bersemangat lagi dalam membuat materi video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Belum. Ini ya.